Saya Linda Halimatus Sa'diyah, salah satu pendidik di SMA Islam Terpadu Ar-Rahmah Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran terpadu di kelas 10 pada materi perubahan lingkungan. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqrib bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana temannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk kah? Ada. Ya, Ustazah absen dulu. Kak Nisa, Kak Ida, Kak Farah. Mana dia? Kak Farah Zaskia. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Kita belajar tentang apa? Tentang virus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikul dima' wa nahnu nusabbihu Ayat ini menceritakan ketika Allah hendak menciptakan manusia. Kemudian Allah bertanya pada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Malaikat menjawab, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Berarti di sini malaikatnya setuju nggak? Malaikatnya nggak setuju. Protes malaikatnya. Allah dari ayat ini kira-kira apa maknanya? Ya, Mbak Irma, silahkan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu ternyata tidak memiliki tabiat yang dosa itu akan merusak dan menumpahkan darah. Oke, jadi manusia punya tabiat merusak dan menumpahkan darah. Kemudian Adalah Allah ayat menjelaskan bahwa Allah akan menciptakan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat protes. Kenapa kok manusia diberikan sebagai khalifah padahal mereka suka merusak dan menumpahkan darah? terima kasih Mbak Irma. Aplaus dulu buat Mbak Irma. Ada yang ingin menambahkan pendapat Mbak Irma? Oke, silakan Mbak Salwa. Di surat ini dijelaskan kalau mereka kan kalau kayak sama manusia itu suka kerusakan dan makan darah. Tapi Allah itu berbilang kalau sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik Sebaik-baik yang Allah ciptakan. Oke, kalau tiga baca sama.
Oke, bisa ada lanjutkan. Silakan kalian lihat gambar di depan. Gambar apakah itu? Betul. Anak-anak polusi udara, sampah, limbahnya dari mana? Laut, sungai. Oke. Ini kira-kira dari kelima gambar ini apakah bisa menimbulkan perubahan lingkungan? Bisa. Kalau bisa, apa kaitannya dengan perubahan lingkungan? Karena itu bisa merusak lingkungan, jadi lingkungannya bisa berubah. Bisa merusak lingkungan, jadi lingkungannya bisa berubah. Berarti kelima gambar di atas itu termasuk apanya? Penyebabnya. Penyebab. Oke, plus buat Mbak Firda. Oke, jadi untuk yang gambar di atas dan di bawah semuanya adalah faktor penyebab dari perubahan lingkungan. Apa bedanya gambar yang di atas dengan yang di bawah? Yang di atas itu faktor dari alam, yang di bawah itu faktor dari manusia. Yang di atas faktor dari alam, yang di bawah faktor dari manusia. Oke. Gunung juga bisa buat polusi udara nggak sih, saudara? Kalian pernah tahu ketika Gunung Bromo meletus? Ya. Kalian tahu? Apa yang kita alami? Gunung Bromo ada di mana? Remaja. Kira-kira sampai nggak ke sini? Sampai. Apanya yang nyampe? Di bawah sama? Angin. Berarti ada polusi apa? Untuk lebih memahami tentang pencemaran udara, di sini saya sudah buat LKPD. Ini bisa sudah dapat? Silakan langsung dikerjakan di lembar kerjanya.
dan saking panasnya. Jadi musim kemarau yang panjang itu membuat ada bisa jadi terjadi kebakaran hutan. Kira-kira daerah mana di Indonesia yang sering terjadi kebakaran hutan? Oke, aplaus untuk kelompok 1. Makasih selanjutnya. Menguraikan dampak dari kondisi alam pada gambar ini. Maka dampaknya adalah bagi lingkungan adalah pemanasan global atau menipisnya lapisan ozon. Yang kedua, dampak bagi manusia yaitu infeksi saluran pernapasan, sesak napas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lainnya. Yang kedua juga hilangnya habitat asli satwa liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan hal yang kita diskusikan tadi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi pencemaran udara yang diakibatkan oleh faktor pada gambar ini? Kita telah mendiskusikan 3 cara. Yang melakukan penyaringan terhadap asap. Jadi kayak itu disaring dulu gitu loh. Jadi aman bagi lingkungan udara. Jadi tetap aman meskipun di bawah udara. Yang ketiga, menggunakan spray tower. Spray tower itu seperti menara yang menghasilkan suatu apa ya, kayak gas gitu. Nanti yang lebih lengkapnya akan dijelaskan di pertanyaan nomor 4. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab soal nomor 4. Ini salah satu cara mengatasi asap yang digunakan oleh para industri meminimalisir terjadinya pencemaran udara adalah dengan menggunakan spray tower. Jelas
juga fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa dipanen dengan baik. Jadi Allah kan telah menciptakan berbagai banyak macam ini, ada tumbuhan, ada macam-macam. Nah, kita ditugaskan untuk menjaga dengan baik. Tapi karena keramahan manusia, keegoisan manusia yang menyebabkan kerusakan alam seperti itu. Itu jelaskan secara dohir dalam Al-Quran ayat 41. Tuharul fasad bima kasabat aydihim. Telah tampak kerusakan di bumi ini, fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydihim, dengan ulah tangan manusia itu sendiri. Ayat tersebut sudah jelas menyatakan telah tampak kerusakan di muka bumi itu akibat ulah manusia itu sendiri. Juga ada hadisnya menjelaskan jika ada orang yang sering berbuat dosa itu meninggal, maka hamba-hamba Allah seperti manusia, pohon, dan hewan itu merasa lega. Jadi menghabiskan harga. Berarti kalau ada satu si fulan itu sering tidak menjaga alam, sering berbau pohon atau apa, dia tuh dolim. Kan masuk dolim kan? Dolim terhadap sama makhluknya, sama tumbuhan. Ketika beliau itu meninggal, maka yang dolim itu merasa lega. Alhamdulillah. Dan hubungannya dengan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Karena KPD-nya dikumpulkan. Dari pembelajaran kali ini apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa Manusia bisa menyebabkan perubahan. bahwa kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan tidak menyebabkan polusi udara dan lain macamnya. Dan masyarakat